Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik kelas 10 TKR dan kelas 10 keperawatan. Apa kabar hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Prilia Zarawati Akuba dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini torang pertemuan yang kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. DP cara isi daftar hadir sama dengan yang kemarin waktu di grup. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Adik-adik, sekarang ibu akan memberitahukan kompetensi dasar apa yang akan torang capai pada pertemuan kali ini dan apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi kompetensi dasar itu adalah kemampuan dasar yang harus kalian miliki dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang ibu mau kasih tahu torang tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi struktur teks anekdot, yang kedua mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot, yang ketiga adalah menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, adik-adik, pada pertemuan kemarin kan torang ada belajar tentang mengevaluasi atau menilai teks anekdot dari aspek makna tersirat. Sekarang torang belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Adapun materi yang akan torang pelajari yaitu yang pertama struktur teks anekdot, yang kedua kaidah kebahasaan teks anekdot, yang ketiga kriteria penyajian teks anekdot, yang keempat cara menganalisis struktur teks anekdot, dan yang kelima cara menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, oke, sekarang ibu mau menjelaskan dulu materi yang pertama, yaitu struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot. Adik-adik, struktur teks itu adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Ya, ingat baik-baik nih. Secara umum, teks anekdot itu terdiri dari 5 bagian yang membentuk alur cerita dengan latar dan tokoh tertentu. Nah, jadi kelima bagian itu adalah abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jadi ingat nih, struktur teks anekdot itu ada 5, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sekarang ibu mau jelaskan kelima struktur itu. Yang pertama abstrak. Nah, abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dipaparkan dalam teks. Jadi, abstraksi ini dia merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Jadi, DP tanpa di awal paragraf. Bisa dimengerti? Kemudian yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa ini terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan. Jadi, krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Nah, reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Yang terakhir yaitu koda.
Koda adalah bagian akhir dari cerita tersebut. Bisa juga dengan memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Jadi, ini koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, sekarang Ngoni so tau to itu struktur teks anekdot terdiri dari apa saja. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan materi yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk memahami secara mendalam ini materi teks anekdot, dibutuhkan pengetahuan untuk mengenal kaidah kebahasaan dalam menulis anekdot. Jadi, ini kaidah kebahasaan ini adalah patokan. Jadi, patokan kebahasaan dalam menulis anekdot. Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot atau ciri-ciri kebahasaan dalam teks anekdot adalah kaidah kebahasaan yang penting untuk dikaji agar itu teks anekdot yang disusun menjadi utuh dan sempurna. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan atau patokan kebahasaannya yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan waktu lampau. Nah, jadi anekdot dibuat dengan menggunakan waktu lampau, ya. Jadi cerita-cerita dalam anekdot biasanya dimulai dengan kata kemarin, sejak dulu, konon, suatu hari, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, menggunakan pertanyaan retorik. Nah, anekdot ini dibuat dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan retorik. Nah, retorik itu artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, dengan pertanyaan retorik, kesan lucu cerita anekdot dapat terasa. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Jadi, teks anekdot tidak terlepas dari kata sambung atau kata konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat, kata dan frasa, frasa dan kalimat, atau kalimat dan paragraf. Tanpa konjungsi, paragraf demi paragraf tidak tersusun secara sistematis. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja. Nah, anekdot disusun dengan menggunakan verba atau kata kerja. Hal ini dimaksudkan supaya aktivitas atau kegiatan dalam anekdot tersebut dapat terlihat dengan jelas. Kemudian yang terakhir, menggunakan kalimat perintah. Anekdot dibuat dengan menggunakan kalimat perintah untuk memudahkan pemahaman strukturnya, ya. Cara menganalisis struktur teks anekdot. Nah, tadi kan Ibu coba jelaskan apa saja yang termasuk dalam struktur teks anekdot beserta dengan DP pengertian Ibu sudah jelaskan. Sekarang Ibu mau kasih contoh cara menganalisis struktur teks anekdot. Nah, berikut ini Ibu mau kasih contoh cara menganalisis struktur teks anekdot. Nah, jadi ini ada anekdot DP judul aksi maling tertangkap CCTV. Nah, jadi adik-adik coba perhatikan ya, ini ada dua tabel. Jadi tabel yang pertama itu isi dan tabel yang kedua yaitu struktur. Nah, coba dilihat ya, isi yang pertama. Kalimat yang pertama yaitu seorang warga melapor kemalingan. Nah, ini yang dimaksud dengan abstraksi, yaitu bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Nah, jadi seperti inilah contoh dari struktur yang pertama yaitu abstrak. Kemudian kita lihat pada isi yang kedua, yaitu ada kalimat pelapor. Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Nah, ini yang dimaksud dengan orientasi, yaitu bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa ini terjadi. Kemudian kita lihat pada isi yang ketiga ya, ada percakapan lagi. Polisi, kemalingan kok beruntung?
Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kemudian polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, ini adalah struktur yang ketiga, yaitu krisis. Yaitu bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan. Nah, jadi krisis ini merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Nah, kemudian kita lihat isi yang keempat, yaitu ada percakapan lagi, pelapor. Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, yang bagian ini yang dimaksud dengan reaksi, yaitu bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Nah, jadi reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Kemudian kita lihat isi yang terakhir, pelapor. Hanya bisa pasrah, tak berdaya. Nah, jadi ini tidak ada dialognya. Nah, ini yang dimaksudkan struktur yang terakhir, yaitu koda, yakni bagian akhir dari cerita tersebut. Ya, jadi merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Nah, jadi itulah contoh hasil menganalisis struktur dari anekdot. Jadi ya, anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Nah, jadi adik-adik ketika Ngoni mau menganalisis struktur teks anekdot, pemikirannya harus dipertajam ya. Analisisnya harus lebih ditingkatkan supaya Ngoni boleh mau dapat tebak, oh ini bagian abstraksi, oh ini bagian orientasi, krisis dan lain sebagainya. Oke, bisa dimengerti? Baiklah, sekarang so tahu to itu menganalisis struktur teks anekdot. Sekarang Ibu mau jelaskan materi yang kelima, yaitu cara menganalisis kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Cara menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, tadi kan Ibu coba jelaskan apa saja kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan teks anekdot beserta dengan DP pengertian Ibu sudah jelaskan. Sekarang Ibu mau kasih contoh cara menganalisis struktur teks anekdot. Nah, berikut ini ada suatu anekdot yang berjudul Onyot si tukang beca. Pada suatu hari, Onyot si tukang beca berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama setengah hari. Tibalah ia di sebuah rumah makan sederhana milik Odah. Onyot, tukang beca, Mbak, saya hanya punya uang 3.000 rupiah. Kalau saya makan di rumah makan ini bisa dapat daging ayam atau ikan tidak ya? Odah, pemilik rumah makan. Oh alah mas, masa dengan 3.000 perak sampean mau makan enak? Tidak bisa mas. Dengan menahan kesal karena dihardik si Odah pemilik rumah makan, Onyot si tukang beca akhirnya makan sepiring nasi hanya dengan dilengkapi kerupuk dan sedikit sambal. Keesokan harinya ketika Onyot sedang mengayuh becaknya, dari kejauhan ada yang memanggilnya. Setelah didekati, ternyata yang memanggilnya Odah si pemilik rumah makan. Odah, Mas Onyot, antar saya ke rumah makan ya. 3.000 ya. Onyot, 3.000? Ya sudah, naik deh mbak. Ketika melewati jalan menurun, Odah terlihat ketakutan sebab becak yang ditumpanginya melaju dengan cepat. Odah, Mas Onyot, hati-hati, jangan kebut-kebutan ah. Sering-sering direm mas, aku takut nih. Mas ngebut banget. Onyot sambil senyum puas. Mbak, masa sih dengan ongkos 3.000 si mbak ingin pakai rem? Di mana-mana juga kalau hanya bayar 3.000 ya tidak pakai rem dong mbak. Odah, hampir pingsan. Nah, berikut ini contoh hasil analisis kaidah kebahasaan dalam anekdot Onyot si tukang becak. Adik-adik coba diperhatikan ya. Yang pertama, kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan waktu lampau.
Nah, jadi ini contoh kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu menggunakan waktu lampau. Jadi kalimatnya seperti ini. Pada suatu hari, Onyot si tukang beca berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama setengah hari. Tibalah ia di sebuah rumah makan sederhana milik Odah. Yang kedua, jadi kaidah kebahasaan yang kedua berikutnya yaitu menggunakan pertanyaan retorik. Nah, jadi pertanyaan retorik itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, contoh pertanyaan retorik dari anekdot tadi yaitu Onyot, tukang beca. Mbak, saya hanya punya uang 3.000 rupiah. Kalau saya makan di rumah makan ini bisa dapat daging ayam atau ikan tidak ya? Nah, jadi itu ada pertanyaan retorik ya ditandai pada kalimat. Kalau saya makan di rumah makan ini bisa dapat daging ayam atau ikan tidak ya? Kemudian Odah, pemilik rumah makan. Oh alah mas, masa dengan 3.000 perak sampean mau makan enak? Nah, itulah contoh dari pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi atau kata sambung. Ya, jadi pada anekdot Onyot si tukang beca ada menggunakan konjungsi atau kata sambung ya. Adik-adik bisa lihat begini penggunaan konjungsi atau kata sambung dalam cerita tersebut. Akhirnya, dengan, ketika, ya. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja. Jadi penggunaan kata kerja pada cerita Onyot si tukang beca yaitu bisa adik-adik lihat berikut ini. Nah, kata kerja di situ yaitu antar, naik, ya. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat perintah. Jadi penggunaan kalimat perintah pada anekdot tadi yaitu seperti ini. Jadi bisa kita lihat ada kata jangan yaitu merupakan sebuah kalimat perintah untuk memudahkan pemahaman strukturnya. Mas Onyot hati-hati jangan kebut-kebutan ah. Jadi itu merupakan kalimat perintah. Nah adik-adik itulah contoh analisis kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Bagaimana bisa dipahami? Baiklah adik-adik, itulah penjelasan tentang struktur teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, cara menganalisis struktur teks anekdot, dan cara menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya, agar kalian dapat mendalami materi tersebut, Ibu akan memberikan kalian tugas dan wajib untuk kalian kerjakan. Nah, berikut ini tugas yang akan Ibu berikan. Oke, adik-adik, jangan lupa kerjakan dengan baik itu tugas yang Ibu ada kasih. Kalau siapa yang sudah selesai, langsung kirim Pak Ibu ya di WA pribadi. Tapi kalau ada yang suka mau datang antar langsung di sekolah, juga boleh. Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi salam sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.